Beliau menikah dengan satu putra dan beliau interest ataupun concern di bidang bedah digestif dan bedah minimal invasif. Untuk topik yang pertama, kita tidak berlama-lama lagi. Kami persilahkan kepada Dr. Abdul Mukni untuk memaparkan materinya. 15 menit ya dokter. Terima kasih, silakan Bob. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara saya, Dr. Amalia? Jelas dokter, Baik, silakan dok. izinkan saya share screen. Apakah sudah terlihat, dokter? Baik dok, sudah terlihat. Mungkin bisa di slideshow dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Riwanto, guru kami, Dr. Paris Sejawat, dan Dr. Amalia sebagai moderator, serta prof-prof yang lain yang ada dalam acara kali ini. Terima kasih atas kesempatannya, serta para teman sejawat sekalian yang bertugas di daerah-daerah juga. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan secara cepat 15 menit untuk menyampaikan tentang multidisciplinary approach of interlocutor fistula. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu tentang introduksi atau overview-nya, kemudian klasifikasi, kemudian pentingnya multidisciplinary team, dan case report sebagai salah satu contoh bahwa begitu susahnya mengelola interlocutan fistula ini. Jadi interlocutan fistula itu adalah merupakan ada hubungan antara gastrointestinal tract ke kulit. Jadi itu adalah definisinya, dan di mana di sini akan bisa bermacam-macam penyakit atau komplikasi yang terjadi apabila hal ini terjadi, yaitu misalnya malnutrisi, diare maupun infeksi, baik infeksi secara sistemik maupun lokal, ya bisa sepsis dan lokal infeksi. Itu adalah foto contoh pada nanti yang kasus akan saya sampaikan. Itu terjadi pada hari ke-8 kalau tidak salah. Itu sudah mulai muncul interlocutan fistula. Nah, manajemen atau pengelolaan interlocutan fistula ini biasanya berlarut-larut dan sulit untuk dilakukan. Perlu multidisipliner tim untuk melakukan hal ini. Ya. Sedangkan mortalitasnya cukup tinggi ya, 5,5 sampai 33%. Klasifikasi dari interlocutan fistula ini terbagi menjadi 3, yaitu menurut anatominya, menurut etiologinya, dan menurut fisiologinya. Menurut anatominya itu berdasarkan dari mana fistula tersebut berasal. Misalnya tipe 1 dari abdominal esophageal, gastroduodenal, kemudian pada tipe 2 dari small bowel, kemudian dari tipe 3 disebut tipe 3 dari large bowel, dan tipe 4 ini adalah post operasi dan tidak lagi tergantung dari asalnya. Yang penting ini adalah post operasi dan keluar dari bekas operasinya. Sedangkan menurut etiologinya, sebagian besar atau 75-85% itu karena iatrogenik. Ya, kita juga ketika operasi itu makanya kita harus hati-hati dalam melakukan operasi, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berguna, atau repeating misalnya pada small bowel, pada intraintestinal, gastrointestinal, agar tidak terjadi gesekan-gesekan atau iatrogenik di sana. Yang dimana 75-85% menyebabkan interlocutan fistula. Dan secara spontaneous atau langsung itu sekitar 15-25%. Dan hal ini bisa disebabkan karena inflammatory bowel syndrome atau inflammatory bowel disease, pada keganasan, appendicitis, diverticulitis, radiasi fistula, dan tuberculosis ischemic. Jadi yang menjadi perhatian pada kita sebagai ahli bedah adalah
ketika melakukan pembedahan harus hati-hati dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Sedangkan secara fisiologi dibagi menjadi 3, yaitu high output, moderate output, dan low output. Hal ini didasarkan pada jumlah atau produksi dari interleukitan fistel tersebut. Bila lebih dari 500 cc itu disebut high output, sedangkan 200 sampai 500 cc itu adalah moderate output, dan kurang dari 200 cc per hari itu adalah low output. Pentingnya multidivisional tim dalam melakukan pendekatan ini untuk kebaikan dari pasien tersebut, yaitu meliputi dari dokter bedah, gastroenterologis, ahli gizi, stomaterapi atau stomach care, kemudian psikiatri, fisioterapi, intensivis, dan perawat-perawat yang berpengalaman. Meskipun tidak selalu harus semuanya. Misalnya kalau tidak ada masalah-masalah psikiatris ya tidak diperlukan. Tapi sebagian besar, apalagi ini penanganan yang lama, kadang membutuhkan psikiater atau mungkin psikologis. Jadi ini penting ya untuk pendampingan. Intensivis ini adalah pertama yang harus ditekankan bahwa dia harus kembali dalam keadaan stabil, resusitasi untuk mengembalikan volume intravaskuler dan mengoptimal oksigen yang kapasitas oksigennya sehingga mampu memberi atau healing pada luka operasi tersebut atau interleukitan tersebut. Kemudian cairan dan elektrolit tidak boleh sampai dia kekurangan karena ini mempengaruhi semuanya. Kemudian terutama pada fungsi renalnya harus kita cek, dan antara intake dan outputnya harus seimbang. Yang sampai terlalu tidak balan ya, imbalan cairannya. Dan pada elektrolit seringkali memerlukan suplementasi. Pada gambar tersebut terlihat ada CVC atau central venous catheter, di mana hal ini penting untuk mengevaluasi hemodinamiknya juga untuk memberikan nutrisinya. Apalagi kalau osmolitasnya tinggi. Hal ini penting agar tidak merusak vena-vena perifer yang kadangkala pecah karena pemberian nutrisi yang osmolitasnya tinggi. Kontrol sepsis ini juga penting. Kenapa? Karena sepsis menyebabkan kematian terbesar ya pada interleukitan fistel, yaitu hampir 77%. Kemudian pemberian antibiotik yang broad spectrum ya ketika terjadi sepsis. Kemudian pemberian empirik antibiotik itu hanya 4-7 hari. Selanjutnya harus berdasarkan dari kultur atau tadi ketika terjadi sepsis selanjutnya diambil kulturnya. Dan ini adalah resolusi atau perbaikan dari sepsis ini. Setelah ditangani dengan baik maka akan meningkatkan penyembuhan dari interleukitan fistel. Ahli gizi sangat penting ya, karena kita berhadapan pada pasien yang malnutrisi. Ada 3 penyebab yang utama terjadinya malnutrisi pada interleukitan fistel, antara lain karena adanya inadequate kalori intake-nya, karena orangnya udah mual, udah males makan, tapi pengeluarannya banyak, jadi tidak adequate lagi. Kemudian adanya katabolisme sendiri, kemudiannya kehilangan dari gastrointestinal tract, di mana di sana akan berfungsi atau gangguan absorpsi. Pada umumnya diperlukan 25 sampai 30 kilokalori per jam per day. Kemudian kalorinya dan nitrogen rasionya antara 150 sampai 200. Kemudian protein intake-nya 1,5 gram. Kemudian parenteral nutrition diperlukan ketika high output, sedangkan enteral nutrition pada low output. Dan di sini diperlukan untuk memonitor apakah benar nutrisi-nutrisi ini bisa diterima atau bisa didapatkan oleh pasien. Gastroenterologis tentunya akan berperan terutama dalam penanganan di masalah-masalah di intestinalnya. Misalnya pemberian acid reduction therapy, A2, reseptor antagonis atau PPI.
kemudian sukralfat, anti diare, hal ini semuanya berpengaruh dalam penyembuhan intraokutan fistal. Nah, pada gambar tersebut digambarkan adanya pasien dengan fistal intraokutan dan penanganan dengan penanganan VAC ya, dan stomacare. Stomabagnya 2, dan di sini didapatkan adanya kebocoran ya, dan di sini diperlukan perawat yang berpengalaman untuk menangani. Dia bisa membersihkannya, bisa merawatnya, bisa menggantinya, dan memasang dengan benar. Pemasangan stoma ini harus ini yang sebenarnya sudah benar, di mana VAC-nya lebih dulu baru kemudian stoma bag-nya. Kalau dia stoma bag lebih dulu, nanti VAC-nya tidak berfungsi dengan baik. Ini berbeda dengan penggunaan kasa ya. Jadi ini VAC-nya dulu ditarik dengan optimal, biasanya 30 tekanannya, kemudian baru dipasang stomacare di atasnya. Nah, tapi masih aja terjadi kebocoran. Kenapa? Karena pasien kan juga bergerak, nah, dan ini bisa mempengaruhinya. Tidak mungkin pasien dalam posisi yang terus-menerus dalam posisi yang sama. Dia bisa bergerak, dia bisa sehingga terjadi kebocoran. Dan ketika terjadi kebocoran, apa yang terjadi? Dia akan terjadi inflamasi atau ekskoriasi pada kulitnya. Makanya di sini disebutkan skin inflammation care, medicine care, fluid care, dan intake nutrition care. Ini perawat-perawat ini harus bisa memonitor dengan baik perintah-perintah dari ahli-ahli yang tadi yang di dalam multidisipliner team. Jadi stomaknya jalan, VAC-nya jalan, intake-nya jalan, fluid care-nya terpenuhi, obat-obatan terpenuhi, dan perawatan kulitnya. Jadi memang sangat dibutuhkan ya perawat yang berpengalaman. Fisioterapis ini yang tadi agar dia tidak terjadi digerakkan otot-ototnya, digerakkan otot-otot pernafasannya agar tidak terjadi atrofi dan tidak terjadi pneumonia akibat imobilisasi yang berkepanjangan. Nah, baru kemudian dokter bedahnya. Sebenarnya dokter bedahnya akan tidak hal yang gampang ya menangani intraokutan fistal ini. Karena biasanya pasien dalam keadaan di dalam perutnya itu frozen istilahnya ya. Susah digerakkan, susah dilepas. Dan ini kita memerlukan minimal 4 minggu untuk melihat apakah multidisipliner tadi berhasil. Nah, apa tandanya adalah menurunnya output ya. Kalau ada tren penurunan output itu baik, maka ini berarti terapi kita mulai membaik. Goal atau tujuan utama dalam surgery ini adalah mengembalikan gastrointestinal tract-nya. Jadi kalau kita bisa mengembalikan dengan baik, maka itu adalah goalnya. Sebab itu memperbaiki penyembuhannya sekitar 18%. Sedangkan kalau kita hanya menjahitnya, oversewingnya itu bisa kembali recurrent sekitar 33%. Nah, ini adalah case report sebagai bukti bahwa penanganan intraokutan fistal itu berlarut-larut dan susah. Pasien 49 tahun datang dengan ileus obstruksi, sudah pernah dilakukan operasi Hartmann prosedur dan dilakukan debridement, pernah kemoterapi, dan dalam keadaan severe malnutrition. Dan ini adalah hari ke-8 setelah operasi ileus obstruksinya terjadi intraokutan fistal. Ini adalah hari ke-10 mulai nampak dan perawatannya, dan ini adalah hari ke-23. Saat ini mungkin sekitar 36 hari ya kami sudah menangani, dan hasilnya juga trennya baik, yaitu sekarang sekitar 80 cc per hari intraokutan fistal. Jadi mulai dari high output, kemudian menjadi moderate output, kemudian menjadi low output. Jadi ini adalah pasien sekarang sudah hari ke-34 ketika ini saya buat. Sudah nyerinya biasanya pada luka-luka di kulit, tidak ada muntah, tidak ada mual, muntah dan mualnya tidak ada, dan dia dapat pemberian makanan yang diberikan oleh ahli gizi. Ini adalah kabar yang menggembirakan. Kemudian VAC-nya
hanya 100 cc per 24 jam dan stoma bag-nya ini lebih banyak. Jadi kalau kita melihat bahwa produksi stoma itu lebih banyak, maka VSC-nya akan turun. Tapi bila VSC-nya turun, VSC-nya yang banyak, maka kurang 1 menit, saya akan percepat. Laboratoriumnya udah menunjukkan lebih baik ya, jadi leukosit baik, lebih baik. Nah, ini ada kurang sedikit natrium, ini bisa ditangani. Baik, ini terapinya dilakukan bone care, stomach care, VAC care, kemudian paracetamol saja. Jadi sudah mulai dan diberikan terapi parenteral ya, ada parenteral juga, parental nutrition ini. Mohon maaf saya sebutkan ini kan memang diberikan ini. Kemudian ada suplementasi, ini tadi yang disebutkan harus ada suplementasi dari gizi agar tidak kekurangan gizinya. Jadi pada dasarnya multidisipliner tim itu sangat diperlukan untuk penanganan DCS, di mana pertama kali dilakukan stabilisasi oleh intensivis dan dilakukan non-operative management first ya. Jadi kita tunggu sampai 4 minggu minimal, bisa 6 minggu, bisa sampai lebih ya, lihat trennya. Dan bila diperlukan pembedahan, maka kita harus benar-benar planning yang baik, kemudian diseksinya yang hati-hati, kemudian restorasi, bowel continuity harus benar dan rekonstruksi dari dinding abdominal. Demikian, terima kasih. Pas waktunya Dr. Amalia. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali ya dok. Ya. Terima kasih atas pemaparannya yang singkat, padat, jelas, dan komprehensif dok. Sudah ada case report juga tadi yang bisa memberikan gambaran kepada para peserta. Baik, untuk yang kedua,